maksudnya pengen biasa aja gitu loh, pengen biasa aja tuh. Oh sama yang lain juga mantan-mantan yang sudah pernah deket juga biasa aja, santai. Santai. Karena aku juga respect sama pasangannya. Cantik banget. Gila yang terakhir, semua cantik tapi yang terakhir gue sampai speechless loh. You are very beautiful on that clip. Itu 10 tahun lebih yang lalu. Itu pas 10 dulu masih tahun. lagi sama itu ya, yang berondong. Iya, ya kan, berondong. rambutnya sama soalnya aku ingat. Ya, masih Gila belum. teh, no wonder ya. Gila, lu mateng cantik banget di situ. Sekarang juga tetap cantik sih, tapi rambut pendek itu tuh bener-bener Yuni Syara banget. Tapi dulu zaman 90-an KDM korban Demi Moore mirip ya rambutnya ya bener Jadi gak sih? ya, Teh? rambut pendek. Lipstiknya juga kan yang merah kayak abis makan orang itu. Itu betul. juga. Terus baju tali satu Yuni Syara juga. Tank gitu. top, betul, Tank top. betul. Iya. Tank top Jadi Yuni kalau di Syara. pasar Klewer tuh ada daster Yuni Syara. Gila ya. By the way, ya kita mau bahas video klip nih. Tadi ngeliat ya, Mbak Yuni Syara ini, aku mau Teh Yunet nih ya. Dari tahun ke tahun tuh sepertinya kayaknya ini loh. Kayaknya Teh Yunet tuh apa sih sebutannya tuh? Apa? Jadi nggak pernah bisa tua gitu loh. Karena dari dulu, gue dari zaman dulu ketemu sampai sekarang gitu aja. Sebenarnya nggak gitu juga karena ubanku udah banyak. Flek-flek, perutan, apa segala macam. Keriput, menua seperti sewajarnya lah perempuan-perempuan lain. Dan itu aku nggak pungkirin, aku accept semuanya. Jadi santai dulu kita ngeliatnya kayak, waduh itu pasti tante-tante segitu. Pada akhirnya pas sudah masuk sini mau gocap ya, umurnya pas mau 50 tahun, biasa aja. Biasa aja ketika sudah dijalani dan Terus diterima dijalanin ya. biasa aja dan aku nggak orang-orang gitu, kok awet muda? Temanku yang lain banyak banget yang jauh lebih awet muda. Nggak ngerti ya, mungkin karena kecil. Karena mungil kali, petit kali Terus ya. pengen banget sebenarnya rambut pendek Mel, cuman kalau ngamen ya, dari rumah ngeblow oke. Iya. Sampai tempat delepek. Kempes gitu ya. Iya sih. Atau jangan-jangan sekarang harus rambut panjang karena permintaan dari pasangan. So bikin gosip. Lu gosip aja baru bikin juga gosip. mulai 2 pertanyaan loh. Enggak juga sebenarnya gini, kalau itu karena problemnya karena ngimpes rambutnya, semakin umur, semakin semuanya diikutin lah ya. Nggak pengen aku sok-sok muda terus gitu, nggak bisa juga begitu. Tapi kalau misalnya dianggap misalnya muda, itu komplimen aja. Oke. Ya kan? Tapi jamu nggak sih? Aku penasaran loh. Jamu mesti ada loh ini. Mesti ada jamu-jamu racikan khusus loh ini. Nah, dia aku pakai lidah buaya, Lidah buaya diapain? Diapain Teh? dimaskerin sama buat leher. Jadi lumayan dong, Mel aku mau 50 maksudnya. Pakai apa? Jadi pakai lidah Lidah buaya. Terus getahnya dibuat jadi masker sampai leher-leher gitu. Semuanya, tiap hari. Saya ingatnya. Berarti Ingetnya. kalau mau awet muda pemirsa gampang, ambil aja lidah Hotman Paris. Ini lidah buaya amfibi bukan buaya darat ya, baiklah. Yes. Oh tuh kan ngomongin soal buaya. Hadir Karena pertanyaannya. dia sering bilang dia tuh adalah bukan cuma sekedar buaya darat tapi buaya darat, laut dan udara. Kemarin katanya sempat ketemu tapi kayaknya udah nyantai sih ketemu sama Raffi, udah ngevlog gitu Raffinya juga. Oh, aku nggak pernah ada masalah kan orang Iya, yang iya, masalahin. Jadi kadang-kadang itu aku nggak pernah ini loh, nggak pernah bermusuhan, nggak pernah berhubungan ini. Cuma sama Raffi itu karena orang yang ribut, jadinya menjadi mungkin dia juga nggak enak sama akunya juga jadi nggak jaga banget. Padahal yang lain santai banget. Lihat sama Bang Henry bye-bye aja. Sebentar, sebelum kita lihat tekan ininya, bagaimana ketemunya Teh Yunet sama Raffi. Kan sekarang tuh udah bersahabat, gue seneng banget ya, maksudnya sama mantan juga hubungannya baik banget ya Teh ya gitu. Tapi melihat kemarin ini keluarga Rans itu namanya ditaruh di salah satu maskapai pesawat, gimana tuh? Iya, lo belum lihat ya? Jadi nama Rans Family. Berarti udah gak terlalu ngikutin, udah Berarti masa nggak follow-followan lalu. Instagram Sekarang dong. kita lihat dulu nih tayangannya, ini dia. Oke, ini dia lihat. Oke, Teh, setelah pertemuan itu ada pertemuan lainnya gak sih? Enggak lah. Enggak, jadi di situ aja. Ya maksud lo gila kali lo. Ya enggak toh yo. Gini Gimana? loh, Kali sebenarnya masih pengen, ketemu. maksudnya pengen biasa aja gitu loh, pengen biasa aja tuh. Oh sama yang lain juga mantan-mantan yang sudah pernah deket juga biasa aja, santai. Santai. Karena aku juga respect sama pasangannya. Tapi maksudnya orang tuh kalau yang mantan-mantan yang lain tuh, iya kayaknya orang biasa aja. Tapi kalau sama Raffi tuh kayaknya mesti heboh gitu ya Mbak. Apa ya? Mesti ya Karena ketuaan deh. enggak lah ya. Tapi karena momen kalian dulu saat dulu pacaran sama-sama tuh kayaknya tuh melekat mungkin di hati beberapa orang gitu kali ya. Tapi Udahlah, senang ya. Walaupun Walaupun ngomongin punya yang dulu melulu, yang sekarang kalau kita omongin ya kan, Teh Yunet kan juga nyanyinya ada yang Ini baru. acara nih, gosip atau apaan kan? sih? Makanya orang tuh jadi bingung loh. Sebenarnya bukan acara gosip, acara talk show, acara musik. Tapi ini ada si tukang gosip nih jadi. Tapi jadi gue yang ngorek lo. Ya. Gue mau ngorek soal Yes. karir bernyanyinya Teh Yunet yang dari dulu masih awet sampai sekarang suara masih Yes. menggelegar. Tapi sekarang yang baru katanya masuk 7 bintang plus, betul?
Ya, alhamdulillah kan sama 5 wanita itu. 5 wanita betul. Yes, ya. Jadi Rika Ruslan, Iga Mawarni, Andin sama Nina Tamam tuh 5 wanita. Tapi pas 7 bintang plus itu sama suhu deh sama idola. Ya. Alhamdulillah menjadi bagian dari itu gitu loh. Wow, jadi ini dengar-dengar katanya mau punya program, wih cucot Tayunet, ya talk kan? show loh. Rezeki pandemi Masa ya, Melani terus. Betul. Udah nge-vlog iya, sekarang semua udah iya loh, aduh bahaya Mel, itu yang vlog itu buat sekolahku loh. Oh iya benar. Agenda buat sekolah, jadi maksudnya nggak ngejar apa namanya yang AdSense. Nggak gitu. Pokoknya ada yang lihat dan manfaatnya diaryku itu mudah-mudahan ada yang bisa diambil, gitu itu aja. Jadi AdSense-nya sekedar informasi, AdSense dari YouTube channelnya Tayunet itu dikasihin untuk sekolah anak-anak. jadi- Sama banget kayak gue AdSense Gak YouTube ada. channel gue Buat keluargamu. kasih buat sekolah anak-anak gue. Oh Ima Courage, iya. Oke. Baik. Diem aja. Iya dong, karena Semangat diam, dong. Karena diam itu emas. Karena mungkin selama ini harga gue gak pernah naik karena gue kebanyakan ngomong. Makanya gue mau diam biar harga gue Hey. set seperti emas. Diam itu emas, Yes. kebanyakan diam Kayak adalah emas. Yes. Hai, selamat malam pemirsa, kita ketemu di Call Me Mel. Kring kring. Halo. Berita pertama tadi sudah dibuka dari bos saya Ruben Onsu yang rumahnya 2.200 luasnya di Pondok Indah. Gua udah pernah ke sana menelusuri semua pelosok-pelosoknya. Oh, bos lo? Sampai ke minimarket. Bos lo tuh Ruben Onsu ya? Iya kan gua Oh. karyawan itu. Kalau bos gue sih bukan Ruben Onsu, bos gue sih Bapak. Pak juga Pak ya? Halo. Duh, serba salah lu. Pak, malam Pak, Pak. apa kabar, Udah Pak? pakai facial taman ya Pak ya? Oke, yang pasti luar biasa banget, gila loh, rumahnya seluas 2.200 sampai untuk berhubungan satu dengan yang lainnya dibutuhkan 10 walkie talkie. Gokil cuy. Gokil. Yes. Ya. Nah berikutnya ini akan ada Tata Janeta yang malam hari ini kalau ada Edo Kondologit juga dulu yang meluapkan Silakan. emosinya terkait kasus adiknya yang tewas di penjara yang diduga akibat dianiaya. Siap. Lalu Nextnya baru ada Tata Janeta. Ya mungkin kalau beritanya nggak cukup di sini lo bisa lihat di vlog gue, YouTube channel gue. Sudah keluar per sore tadi ya. Katanya siap untuk dinikahi mantan dari Angelina Sondag. Seperti apa beritanya? Dep yuk. Cukup sudah bermain sandiwara di negeri ini. Saya sudah sakit hati sekali ini lihat perlakuan ketidakadilan negeri ini sekarang. Pemirsa, itulah luapan emosi penyanyi Edo Kondologit yang terekam dalam sebuah video yang diposting salah satu akun Facebook Bob Prio Husodo. Kita serahkan anak kita untuk diproses hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Ya, dalam video tersebut, Edo tampak bicara dengan nada tinggi. Diketahui dari caption yang diunggah akun Bob Prio Husodo, kemarahan Edo dilatari oleh kematian adik iparnya yang menghembuskan nafas terakhir akibat dugaan penganiayaan di kantor polisi. Sebelumnya, diketahui jika adik ipar Edo ditangkap karena kasus dugaan pencurian dan pembunuhan disertai dengan pemerkosaan seorang nenek berusia 70 tahun di Pulau Dum, Kota Sorong. Kabarnya saat dibawa ke Mapores, GKR mencoba melawan dan melarikan diri hingga pihak kepolisian kemudian menembak kaki GKR. GKR akhirnya ditahan di sel, namun GKR meninggal dunia usai dianiaya oleh tahanan lain berinisial C. Menurut Edo, aksi yang dilakukan merupakan bentuk luapan kekecewaan terhadap kinerja polisi sebagai pengayom masyarakat. Dia berharap hal serupa tidak boleh terjadi lagi dan menimpa warga masyarakat yang lain. Apa ya? Broto Seno kenal Siapa sih? Tata boleh saja mengelak karena pria berbaju biru yang tangannya nampak merangkul Tata masih bersembunyi di balik masker hitamnya. Tapi di slide kedua, seharusnya ia nggak bisa berkutik lagi. Karena pria yang wajahnya ditutupi itu identik dengan uploadan Brotoseno di akun pribadinya. Pokoknya mulai sekarang aku nggak mau terlalu open masalah pribadi itu aja. Tolong didoain aja. Sebenarnya pengen berbagi kebahagiaan, tapi ada hal-hal yang mesti aku jaga juga.
Brotoseno sendiri pernah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti menerima 1,9 miliar rupiah plus 5 tiket pesawat kelas bisnis rute Jakarta-Jogja. Bersama vonis itu, Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 5 tahun penjara pada 14 Juni 2017. Jika pria yang bersama Tata itu benar-benar Brotoseno, mengapa baru 3 tahun ia sudah bebas? See you standing there in your Hulk outerwear. Mbak Tata nggak mau terlalu terbuka loh, tapi makanya di postingan-postingan pribadinya terbukanya cuma segini maskernya, gitu. Kalau mau lihat lebih terbuka, lihat nanti di YouTube channel Bodoh amat, bodoh amat. Aku sebenarnya pengen terbuka, tapi aku tuh nggak enak. Karena aku pengen kali ini tuh pengen lebih buat aku sama keluarga aja. Itu adalah jawaban dari gue kecil sampai gue sekarang udah tua. Selebriti-selebriti itu kalau ditanya pasti begitu jawabannya. Udah template ya. Nah berikutnya ada Vanessa Angel yang katanya lagi-lagi menjadikan anaknya sebagai tameng di persidangan. Terus kelar sidang langsung karaokean. Emang iya? Lanjut tuh, ada beritanya lagi. No comment saya soal itu. Kamu Tapi selain itu juga ada kabar bahagia nih dari Kimberly Kimberly Ryder. Aku nggak biasa sih kalau bahasa Inggris kayak gitu, aku biasa bahasa Indonesia sih saya. Yang katanya sedang hamil, wow. Ngebut banget, udah anak kedua lagi. Langsung aja yuk, ceritanya ini dia. Vanessa Angel lagi-lagi bawa anaknya Galaskai yang masih baby ke tempat-tempat berbau hukum. Beberapa waktu lalu, Vanessa ngajak baby Galaskai ke kantor Mapolres Jakarta Barat. Kemarin, baby Gala lagi-lagi dibawa Vanessa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ngikutin mamanya di sidang sebagai terdakwa kasus psikotropika. Vanessa kayaknya sengaja ngejadiin baby Galaskai sebagai tameng hidup biar terbebas dari jerat hukum. Emangnya Vanessa dan Bibi nggak takut bawa baby Galaskai ke tempat keramaian? Apalagi di musim pandemi seperti sekarang. Bayi juga riskan berpotensi terpapar COVID-19. Alhamdulillah berjalan lancar sidang pertama. Tinggal next sidang mendengarkan keterangan saksi. Kalau untuk masalah hukum sih kita kayaknya nyerahin ke kuasa hukum aja karena kita kan takut salah ngomong ya kalau untuk masalah hukum. Tapi yang jelas sih yang penting aku bisa sama anakku sama suamiku aja lah. Itu aja sih yang paling penting. Aksi Vanessa Angel dan Bibi jadiin baby Galaskai sebagai tameng hidup lagi-lagi sukses. Habis datang ke sidang dan memelas rasa iba, Vanessa Bibi karaokean bareng di rumah. Saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya. Dia nenangin terus sih ya. Kita nenanginnya karaokean aja sih sebenarnya di rumah. Udah dalam 3 hari ini dia mikirin hari Senin aja dia benar-benar stres. Jadi lanjut lagi ke gala stresnya ya. Gue nggak pengen lah sebagai kepala keluarga ngeliat hal yang kayak gitu karena gue juga baru jadi orang tua. Jadi semoga kedepannya diberi kelancaran lama. Masih ngomongin soal baby nih, artis Kimberly Ryder yang pada 21 November 2019 lalu baru aja ngelahirin anak pertamanya, Raiden Starlet Akbar. Ternyata sudah hamil lagi anak kedua. Padahal Kimberly ngakunya masih ngasih ASI eksklusif buat Raiden yang baru berumur 9 bulan. Dan menurut dokter, ASI merupakan kontrasepsi alami. Nah loh, kalau emang masih ASI, kok Kimberly bisa hamil sih? Ahai, pandemi emang bikin banyak orang yang makin produktif ya. Wow, sudah lanjut lagi, baru anak pertama, lagi ASI eksklusif, anak kedua. Mel, kamu juga dong umumin itu berita bahagia lagi mengandung juga kan? Mengandung. Bukan mengandung anak ya. Mengandung apa? Tapi ya mudah-mudahan juga bisa bagi waktu buat anak pertama. Ya. Takutnya nih banyak anak, ya suaminya harus tetap difokuskan dong, diperhatikan. Kalau nggak titipin aja nih sama Om Iksan. Ih pinter banget nih kalau ngasih suami orang. Oh hebat. Nemenin ngobrol namanya sesama cowok. Kemudian